Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para santri Ikhya online yang saya cintai, seperti biasa setiap malam Jumat kita ngaji Ikhya. Malam ini kita akan ngaji kembali, dan seperti biasa kita akan mulai ngaji Ikhya dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Sahibul Ikhya, Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dan para ulama kita semua. Dan juga kita bacakan Fatihah malam ini untuk kelancaran operasinya istrinya Mas Wiryadi, salah satu santri Ikhya online yang istrinya akan mengalami operasi besok sore jam 5 di Bandung ya. Semoga operasinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istrinya Mas Wiryadi segera diberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya wa syuhada'i was salihin. Abdul Qadir Al-Jilani wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi durukil mu'tabarah qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'iqahum wa adana barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi amwatil ulama wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dariqah wa adana barakatih wa nafa'ana bi'ulumi ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ila ruhi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Gustur Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Ali Maksum, Kiai Ma'sum, wa sairi ulama'ina muassisi al-ma'ahidil islamiyah fi Indonesia. Ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ikhya halaman 1030. Wa amma irdu ghairihi, paragraf kedua ya. Wa amma irdu ghairihi fa an yus'ala an sirri akhihi falahu an yunkirahu wa an yusliha baina ithnaini wa an yusliha baina ad-darrati min nisa'ihi bi an yuzhira li kulli wahidatin annaha ahabbu ilayhi wa in kanat imra'atuhu la tutawi'uhu illa biwa'din la yaqdiru alaihi faya'iduha fil hali tatyiban liqalbiha, dan seterusnya. Wa amma irdu ghairihi, adapun terkait dengan kehormatan orang selain seseorang yang terpaksa harus bohong karena untuk melindungi harga diri orang lain. Jadi ini dibolehkan. Jadi kalau ada orang lain ya harga dirinya terancam, misalnya temannya atau sahabatnya, kerabatnya ya, yang penting bukan dirinya sendiri, dan satu-satunya cara untuk melindungi kehormatan orang lain itu adalah dengan cara berbohong. Nah, itu dibolehkan juga ya. Jadi ini termasuk situasi-situasi perkecualian di mana seseorang boleh bohong. Ini kan pembahasannya masih soal bohong yang dibolehkan ya. Bohong putih ya.
white lies ya, kebohongan yang terpaksa harus dilakukan. Meskipun ya hukum dasarnya bohong itu haram, bahkan dosa besar ya. Nah, contohnya melindungi harga diri orang lain itu adalah fabian yus'ala, maka seperti ditanya seseorang an sirri akhihi, mengenai rahasia temannya seseorang ini, falahu, maka bagi orang itu an yungkiro, boleh untuk mengingkari, menolak untuk mengungkapkan rahasia temannya itu kepada sirru akhihi tadi itu, atau sirru akhihi. Wa an yusliha, dan seperti contohnya yang lain adalah seperti mendamaikan seseorang bainasna ini, di antara dua orang yang sedang bertengkar ya. Dan terpaksa untuk mendamaikan itu dia harus menutupi ya, kesalahan-kesalahan, cacat-cacat atau kelemahan-kelemahan pihak lain ya. Karena kalau diungkapkan cacatnya dan kesalahannya dan rahasia orang itu, ya rencana dia untuk mendamaikan bisa gagal total itu. Wa an yusliha, dan contohnya lagi mendamaikan seseorang bainad darrati, ini contoh yang agak spesial karena ini ya terkait dengan orang yang poligami, yang istrinya lebih dari satu ini. Wa an yusliha, dan mendamaikan seseorang bainad darrati, di antara para sama istri ya. Ad-darrah itu artinya istri lain ya. Jadi perempuan lain yang menjadi istrinya suami dia, nah itu namanya darrah ya. Darrah itu adalah sesama istri dari lelaki yang sama. Wa an yusliha, dan mendamaikan seseorang bainad darrati, di antara sesama istri min nisa'i, dari istri-istrinya orang itu ya. Ya ini kalau poligami ya. Bi an yudhira, dengan cara menampakkan seseorang ini likulli wahidatin, kepada masing-masing dari istri-istri itu, anna, sesungguhnya dharrah tadi itu atau perempuan itu, ahabbu, adalah lebih dicintai, ilahi, kepada orang itu. Ya terpaksa untuk membuat supaya tidak saling bertengkar di antara istri-istri itu ya. Wa in kanat, dan jika ada imro'atuhu, istrinya seseorang, la tutawi'u, tidak akan taat, menurut ya, kepada istri tadi, kepada orang tersebut, illa biwa'din, kecuali dengan diberikan janji-janji ya. Tetapi janji ini layak diru, yang tidak akan kuasa orang tadi itu alaihi, untuk memenuhi janji itu. Kemudian faya itu, maka berjanji orang itu kepada perempuan tersebut fil halis, seketika itu, tatyiban, untuk menyenangkan, liqalbiha, kepada hatinya perempuan tadi itu ya. Nah itu contohnya ya, ini contoh bohong-bohong kecil lah ya, yang dibolehkan karena untuk menghindari pertengkaran dalam keluarga, atau untuk mendamaikan antara orang yang sedang bertengkar, dan ya intinya untuk melindungi harga diri orang lain ya. Au ya'tadzira, atau minta maaf ya, minta uzur, atau mengemukakan alasan ya, karena dia berbuat salah, kemudian dia meminta maaf. Au ya'tadzira, atau meminta maaf ya, meminta uzur artinya minta maaf, excusing ya, atau excuse ya, minta maaf seseorang, ila insanin, kepada orang lain, wakana, dan ada, layatibu, tidak akan menjadi senang, qalbuhu, hatinya insan tadi itu, illa biingkari dzambin, kecuali dengan cara mengingkari atau menolak ya suatu dosa ya. Artinya dia tidak mengaku kalau dia melakukan kesalahan ya,
Kesalahan yang membuat orang tersebut menjadi tidak suka, hatinya menjadi tidak senang. Kalau hatinya tidak senang, ya kemudian rencana dia untuk minta maaf kepada dia gagal ya. Jadi kalian atau kamu ini sedang mau berbaik-baik ya dengan seseorang yang kamu bertengkar dengan orang itu. Nah, rencana kamu untuk berbaik-baik itu akan gagal kalau misalnya kamu jujur tentang kesalahan-kesalahan kamu atau apa ya kesalahan kamu terhadap dia yang kamu lakukan di balik punggung dia misalnya. Wa ziyadati tawaddudin ya. Wa ziyadati tawaddudin dan menambahkan atau meningkatkan cinta. Artinya seolah-olah kamu menyukai orang tersebut ya, melebihi yang sesungguhnya. Sebetulnya kamu tidak suka-suka banget, tapi karena kamu sedang ingin berbaik-baik dengan orang itu ya kamu tak suka lebih dari realitasnya, dari faktanya, dari kenyataannya. Jadi seolah-olah kamu mencintai dia luar biasa. Ya karena untuk minta maaf tadi itu, maka fala ba'sa, maka tidak ada bahaya bihi dengan bohong seperti itu ya. Ini memang ya pembahasan kitab Ihya pada bagian ini ya. Ini memang agak riskan karena seolah-olah bohong ini dibolehkan agak terlalu longgar itu ya. Tapi sebetulnya pesannya Imam Ghazali itu adalah intinya ya bohong itu haram, tidak boleh karena itu bagian dari jebakan mulut ya, godaan mulut manusia. Tetapi ada situasi-situasi yang dikecualikan. Nah, kalau mengikuti ajaran atau keterangan dalam hadis, hanya ada 3 situasi saja kita ini dibolehkan bohong itu. Ya tadi itu seperti diterangkan kemarin ya. Kalau kita sedang perang, sedang ingin mendamaikan 2 orang yang bertengkar, konflik, atau di dalam masalah keluarga ya. Artinya dalam hubungan suami istri. Dan itu tidak saja dari pihak suami kepada istri, tapi juga istri kepada suaminya. Intinya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Nah, itu dibolehkan dalam 3 situasi ini. Nah, kemudian oleh Imam Ghazali, keterangan hadis tentang 3 hal tadi itu diperluas ya. Diperluas itu. Dan ketika diperluas ini kemudian ya kita punya kesan seolah-olah bohong ini menjadi dilonggarkan itu batas-batasnya. Tapi sebetulnya bukan begitu. Tapi ya intinya nanti akan diterangkan di bagian belakang. Intinya tetap harus hati-hati, jangan sembrono menghalalkan bohong untuk mencapai maslahat tertentu, itu tidak boleh itu ya. Tetap harus hati-hati ya. Nah ini walakinnal hadda, tetapi batasan boleh bohong atau tidak di dalam masalah bohong ini annal kidba. Ini batasannya, ini bottom line-nya ya, kaidahnya ini. Ini yang sampean harus pegang. Karena kalau tidak nanti kesannya itu kayak boleh bohong apa saja gitu, atau boleh bohong dalam banyak hal. Yang penting tujuannya baik. Bukan itu sebetulnya ya. Kaidahnya adalah annal kidba, sesungguhnya bohong mahdzurun itu dilarang, itu harus diwaspadai mahdzurun itu ya. Walau shadaqa, dan jika berkata jujur seseorang ya fi hadzal mawadhi, di dalam situasi-situasi atau dalam keadaan-keadaan yang sudah disebutkan sebelumnya tadi itu ya, tawallada, maka akan muncul minhu dari kejujuran ini, dari sidqun mahdzurun, sesuatu yang diwaspadai, yang ditakuti juga. Jadi bohong itu mengandung madarat, bahaya, tetapi kalau kamu jujur juga menimbulkan bahaya.
Nah, kamu di sini berhadapan dengan dilema. Ya, dalam hidup itu kadang-kadang kan begitu ya. Tidak semua keadaan itu ideal. Jadi bohong ya dosa, tapi kalau kamu jujur akan menimbulkan bahaya pada diri kamu sendiri atau orang lain. Nah, di sini kamu dihadapkan kepada situasi dilematis itu. Nah, gimana caranya? Maka seyogianya ya an yuqabila, untuk membanding-bandingkan seseorang ini ahadahuma, di antara ya salah satu dari dua tadi itu, bohong dan jujur ya, bil akhari, dengan yang lain. Kamu timbang ya, kamu timbang. Wa yazina, dan menimbang orang tadi itu bil mizani, dengan timbangan al qisti, yang adil. Dan ini nggak mudah ya. Makanya situasi-situasi dalam hidup yang seperti ini itu ya nggak mudah, dan sering kadang-kadang ya kita menghadapi keadaan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ideal itu. Bohong ya dosa, tapi kalau jujur juga akan timbul masalah gitu. Jadi bagaimana? Nah, itu dibutuhkan pertimbangan, dibanding-bandingkan, ditimbang-timbang. Faidza alima, maka jika tahu orang tadi itu annal mahdzura, sesungguhnya sesuatu yang ditakuti ya, yang diwaspadai, alladzi yahsulu, yang terjadi, al mahdzur ini bisidqi, karena berkata jujur ya, asyaddu, jika dia tahu bahwa kalau jujur menimbulkan bahaya yang asyaddu ya, bahaya yang muncul dari kejujuran itu asyaddu, lebih bahaya, lebih besar ya, lebih kuat ya, waq'an, pengaruhnya atau dampaknya fi syar'i, di dalam kacamata agama, minal kidbi, dari bohong ya. Jadi kalau kamu kamu yakin bahwa kalau kamu jujur akan timbul bahaya, yang bahaya ini lebih besar dibandingkan dengan bahayanya bohong. Bohong itu bahaya juga, karena bohong itu melanggar ajaran agama. Tapi kalau dari kejujuran itu timbul bahaya yang lebih besar daripada bohong itu sendiri, maka falahu, maka bagi orang ini al-kidbu, boleh bohong. Itu kaidahnya ya. Jadi ditimbang-timbang. Dan itu nggak mudah itu. Apalagi kalau menyangkut masalah yang dampaknya kepada masyarakat banyak. Kalau sekedar masalah personal gitu ya nggak jadi soal ya. Tapi kalau masalah yang sifatnya sosial, publik, menyangkut manfaat dan mudarat orang banyak, nah itu pertimbangannya pasti harus lebih hati-hati dan lebih berat itu ya. Wa in kana, dan jika ada dzalikal maqsudu, tujuan tadi itu ya, tujuan menghindari bahaya yang timbul karena kamu jujur ya. Ahwana, atau dzalikal maqsudu, tujuan tadi itu bohong ya, bohong tadi, ahwana, lebih ringan, memaksudi sidqi, dari tujuan yang tercapai karena jujur ya. Kalau bahaya atau tujuan yang dicapai dengan cara bohong itu kadarnya lebih rendah daripada jujur ya, maka fayajibu, wajib asidku, untuk jujur, berkata jujur, nggak boleh bohong. Jadi ya kaidah yang dalam fikih yang terkenal itu yaitu itu kaidah yang penting dalam hukum Islam ya. Itu ada kaidah namanya kaidah jalbul manfaah wa daf'ul madarrah ya. Jadi mendahulukan atau menarik manfaat dan menangkal mudarat atau bahaya. Dan ketika bahaya dan ada bahaya dua yang saling berhadapan ya, jadi
Jadi yang menghadapi tidak sekedar hanya maslahat dan madharat, tapi madharat dan madharat. Madharatnya bohong dan madharatnya jujur. Dua-duanya mengandung madharat. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Kamu harus memilih akhafud dhararain, itu kaidah dalam fikih. Kamu memilih bahaya yang paling ringan itu. Itulah kaidahnya. Nah, ini cara berpikir ala fikih ini. Makanya orang-orang yang seperti saya terangkan pada minggu yang lalu ya, atau pada bagian-bagian sebelumnya, orang yang belajar fikih itu memang cenderung toleran ya. Dalam pengertian ya tidak semua juga sih. Karena fikih itu sebetulnya apa ya? Fikih itu hukum Islam itu kan dasarnya adalah moralitas. Artinya moralitas itu ya tindakan yang diatur berdasarkan kaidah baik dan buruk. Ya, baik dilakukan, buruk ditinggalkan. Jadi hukum fikih itu hukum moral. Nah, tetapi moralitas yang dianut di dalam fikih atau hukum etika, hukum baik buruk ya, atau etika yang diajarkan dalam fikih itu bukan etika yang memang apa ya, yang kaku, yang mutlak-mutlakan itu, yang kaku, enggak begitu. Jadi fikih itu selalu membuka kemungkinan kamu untuk melanggar hukum moral kalau itu diharuskan oleh keadaan, itu dibolehkan itu. Jadi ada situasi perkecualian yang membolehkan kita untuk berbuat melanggar kaidah dasar. Karena kalau tidak ya kamu akan menanggung bahaya yang besar sekali terhadap nyawa kamu, diri kamu, harta kamu, harga diri kamu, keluarga kamu, dan seterusnya. Jadi etikanya itu etika yang sifatnya situasional. Itu yang istilah yang sering dipakai dalam filsafat etika ya, etika situasional atau etika kontekstual. Jadi memang ya orang beragama itu harus mengikuti kaidah benar dan salah, baik dan buruk. Itu sudah pasti. Karena intinya agama kan orang hidup sesuai dengan aturan moral atau dan kaidah etis ya, kaidah etika. Tetapi etikanya itu bukan etika yang kaku, tapi etika yang lentur, yang tapi juga tidak sembarangan. Jadi ini bisa kita baca di sini kan dalam kitab Ihya ini. Jadi ya kaidah dasarnya bohong itu haram, tapi ada situasi yang membolehkan kita bohong. Tapi hati-hati, kamu harus timbang-timbang dan seterusnya. Makanya orang yang belajar fikih itu ya tadi itu cara berpikirnya itu tidak kaku. Ini berbeda dengan persepsi banyak orang bahwa fikih itu halal haram, ya, formalistik, legalistik, dan seterusnya. Ya memang ada sih orang-orang, banyak juga orang-orang yang belajar fikih atau berpikir atau hidup dengan aturan fikih itu memang ada juga, dan bukan hanya ada tapi banyak yang cenderung kaku, itu ada juga yang sedikit-sedikit haram, seterusnya, semuanya dilarang, ini itu dilarang, dan itu ada juga, ya, ada juga. Tetapi itu tidak menggambarkan seluruh orang yang mempelajari fikih atau hukum Islam. Fikih itu pelafalan khas guru saya dulu, Kiai Sahal Mahfud almarhum, yang pernah jadi Rois Am PBNU dan Ketua MUI selama 2 periode ya. Kiai Sahal Mahfud itu kalau mengucapkan fikih itu fikih itu. Dan itu selalu saya suka itu pelafalan itu ya. Fikih itu bukan fikih tapi fikih itu. Jadi tidak semua orang yang belajar fikih itu kaku ya. Ya contohnya Kiai Sahal Mahfud itu, atau contohnya kiai-kiai NU pada umumnya lah ya. Karena dalam fikih itu selalu ya begitu, ada perbedaan pendapat ya. Makanya keliru kalau orang mempersepsi bahwa orang yang
belajar fikih, hidup dengan cara fikih itu kaku, itu keliru ya. Karena sebetulnya watak fikih itu dinamis. Memang ada kekakuan karena fikih itu kan hukum ya. Ya hukum itu dimanapun cenderung konservatif memang. Artinya konservatif itu dari kata conserve, menjaga sesuatu ya. Jadi hukum itu memang cenderung menjaga sesuatu yang stabil, tidak boleh ada gangguan dan ini itu. Makanya cenderung konservatif. Tetapi hukum itu tidak bisa konservatif total. Hukum itu harus ya fleksibel. Ya. Karena kalau enggak ditinggalkan oleh para pengikutnya. Dan ini contoh ya. Jadi ini contoh cara berpikir fikih ya begini ini. Jadi bohong. Ada juga orang yang mengatakan misalnya bohong itu tidak boleh dalam semua keadaan apapun. Ya ada juga. Ya. Dan nanti dalam bagian belakangan juga akan diterangkan dalam kitab Ihya ini. Ada juga ulama yang prinsipnya itu ketat atau kaku sekali. Tidak boleh bohong dalam segala situasi. Salah satunya yang dikutip dalam kitab, dalam Syarah Ihya, bukan dalam kitab Ihya tapi dalam Syarah Ihya ya. Adalah seorang tokoh penting dari generasi tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Itu mengatakan bahwa saya nggak pernah tahu itu ada hadis yang membolehkan bohong itu. Jadi menurut beliau mungkin hadis yang mengatakan boleh bohong itu atau tidak kuat ya status sanadnya. Jadi ini soal bohong ya. Mana tadi? Waqad yataqabalu. Nah, ini yang rumit adalah waqad yataqabalu, dan kadang-kadang seimbang al-amrani dua perkara. Bihaitsu yataraddadu. Sekiranya bolak-balik atau apa ya? Terombang-ambing perkara tadi atau seseorang fihima di dalam al-amrani ini. Jadi kamu nggak bisa menentukan mana yang lebih berat. Bahaya bohong atau bahaya yang timbul karena jujur. Kamu nggak bisa menentukan itu. Jadi takhabul. Jadi situasinya adalah seimbang. Dan seringkali begitu dalam hidup real itu ya. Wa inda dzalika, maka dalam keadaan seperti itu al-mailu condong ila sidqi untuk jujur aula lebih baik. Li'annal kizba, karena sesungguhnya bohong yubahu, hanya dibolehkan bohong ini li daruratin, karena situasi emergensi darurat itu, au hajatin, atau karena kebutuhan muhimmatin yang mendesak. Kalau enggak ya enggak boleh. Makanya kalau situasinya seimbang, ya udah kamu kembali kepada hukum asal, kepada kaidah dasarnya. Bohong haram, kamu hindari itu bohong. Kamu harus jujur. Ini kaidah yang kita pelajari pada dalam kitab Ihya ini penting sekali loh ya, karena ya dalam hidup sehari-hari itu kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti ini. Kadang-kadang itu. Fa in syakka, maka jika ragu-ragu seseorang fi kaunil hajati, di dalam adanya suatu kebutuhan ya, fi kaunil hajati, di dalam adanya suatu kebutuhan itu muhimmatan, penting atau tidak. Kalau kamu ragu ini kebutuhan untuk bohong ini mendesak nggak sih gitu, maka fal aslu, maka hukum dasarnya at-tahrimu adalah haram. Kamu ragu ya ragu, kembali kepada hukum asalnya. Apa itu? Bohong haram. Itulah hukum asalnya. Karena itu fayurja'u, maka dirujuk ya, maksudnya dikembalikan ilaihi, kepada hukum asal tadi, yaitu bahwa bohong itu haram. Wali ajli humudi idragi maratibil maqasidi. Ini kalimat yang mengandung struktur mudhaf ilah atau idhofah yang bertingkat-tingkat ini. Wali ajli humudi itu idhofah pertama, idragi idhofah kedua, maratibi idhofah ketiga, al maqasidi idhofah keempat. Jadi ini apa ya, satu kalimat, satu frasa, bukan kalimat tapi frasa yang terdiri dari struktur atau susunan idhofah sampai tingkat 4 ya.
wali ajli humudi idraki maratibil maqasidi. Yaitu kayak kalau kita ngomong bisa saudaranya, ayahnya, kakaknya, temannya si A. Kamu jadi bingung gitu kan. Nyanya, rumahnya, temannya, kakaknya, teman saya. Itu kan itu namanya idhofah, itu tumpuk-tumpuk itu. Nah, ini seperti ini, wali ajli humudi idraki maratibil maqasidi, karena samarnya atau tidak jelasnya mengetahui tingkatan-tingkatan tujuan-tujuan ya, dalam hidup ya, mana yang lebih harus diprioritaskan. Dan kalau diprioritaskan dan tujuan ini tidak bisa dicapai kalau kamu jujur, maka boleh bohong. Nah, itu tingkat-tingkatan dalam tujuan ini, prioritas ini, itu tidak mudah diketahui, itu samar itu. Maka karena samar begitu, yang bagi seyogianya an yahtariza, untuk menjaga diri al-insanu seseorang minal kidbi, dari bohong. Ma'amkanahu, selama bisa atau mampu orang ini hu kepada hu kepada ma, atau hu ma'am, karena selama memungkinkan ya al-ikhtiras ya, atau menjaga diri hu kepada insan tadi itu. Wa kadzalika, dan begitu juga mahmakanat, selama ada al-hajatu, kebutuhan lahu kepada kepada bohong, kepada al-kidhbu. Jadi selama kamu merasa kamu butuh untuk berbohong ya, kalau kamu merasa begitu, fayustahabu, maka disunnahkan, dianjurkan lahu, bagi orang tadi itu, al-insan an yatruka, untuk meninggalkan seseorang tadi aghradahu, kepada tujuan atau ya kepentingan pribadinya orang tadi itu, wa yahjura, dan meninggalkan al-insan tadi al-kidba, bohong. Jadi selama maksud yang ingin kamu capai itu maksud yang personal ya, kamu tidak bisa mencapai tujuan kamu kalau kamu tidak bohong misalnya. Tapi kalau maksud itu maksud pribadi, bukan maksud yang sifatnya menyangkut orang lain, sebaiknya kamu nggak usah memaksa diri bohong, jujur saja. Walaupun resikonya kalau kamu jujur ya kamu nggak dapat mencapai tujuan kamu itu, karena ini tujuan personal. Nah, ini juga menarik kaidah ini. Jadi dalam hukum fikih itu kalau menyangkut kepentingan pribadi, kamu cari hukum yang lebih berat. Jadi jangan sampai kamu itu mencari hukum yang enak ya. Karena hukum itu kan, karena perbedaan di antara para ulama itu kan, ada ulama yang mengatakan boleh dan yang tidak. Tapi kalau menyangkut kepentingan pribadi kamu jangan mencari pendapat yang menguntungkan diri kamu. Itulah ilmu yang dulu diajarkan oleh juga Kiai Sa'al Mahfudz juga begitu. Jadi Kiai Sa'al Mahfudz itu prinsipnya, kalau kamu mencari hukum terkait dengan kepentingan kamu pribadi, itu jangan dicari hukum yang enak, tapi dicari hukum yang paling berat. Tapi kalau menyangkut kepentingan orang lain, kamu cari hukum yang lebih ringan. Karena meringankan orang lain itu lebih urgen. Tapi kalau menyangkut diri kamu sendiri, kamu jangan cari yang enak ya. Jangan cari yang memudahkan itu. Carilah yang hukum yang lebih hati-hati. Itulah kaidah dasarnya. Makanya kalau menyangkut tujuan kamu sendiri, aghradul insan ya, tujuan seseorang bukan orang lain, maka kamu sebaiknya meninggalkan bohong. Tetapi fa'amma idza ta'allaqa, maka jika berkaitan ya bohong tadi itu bi gharadhi ghairihi, dengan tujuan orang lain dari selain orang tadi, fala tajuzu, maka tidak boleh al-musahamahatu, untuk sembrono, untuk
untuk rileks, untuk sembrono, untuk toleran ya. Li haqqil ghairi kepada haknya orang lain, wal idraru dan menimbulkan madharah atau bahaya bihi kepada haqqul ghair. Jadi kalau menyangkut hak orang lain, kamu jangan sembrono. Artinya sembrono itu kamu jujur sehingga orang lain itu kena bahaya, jangan. Tapi kalau menyangkut orang lain, kalau kamu terpaksa harus bohong untuk melindungi orang lain itu, ya kamu boleh itu. Tapi kalau menyangkut diri kamu, lebih baik kamu jujur walaupun kamu terkena bahaya dari kejujuran kamu itu, terkena resiko ya. Jadi itu ya, kalau menyangkut diri sendiri itu kita jangan mencari sesuatu yang menguntungkan. Tapi kalau menyangkut orang lain, carilah hukum yang meringankan. Dan ini kaidah bagi orang atau lembaga yang biasa mengeluarkan fatwa. Nah, itu orang atau lembaga yang memproduksi fatwa. Jadi kalau kamu berfatwa untuk orang lain, untuk orang banyak, itu carilah fatwa yang kira-kira memudahkan orang banyak. Meskipun kamu tahu ada pendapat yang yang galak atau yang lebih hati-hati itu ya. Tapi jadi dalam suatu masalah kalau kamu harus memutuskan, memberikan fatwa dalam masalah itu, dan di dalam masalah itu ada dua pendapat di antara para ulama, ada pendapat yang ringan, ada yang berat. Kalau menyangkut orang banyak, fatwanya lebih baik menggunakan hukum yang ringan. Tetapi begitu kamu melaksanakan atau kembali kepada diri kamu sendiri, cari hukum yang lebih berat itu kaidahnya. Wa aktsaru kizbin nasi, dan sebagian besar bohong di antara orang-orang itu, innama huwa, sesungguhnya bohong ini adalah kecenderungannya li khuzuzi anfusihim, untuk kepentingan diri orang-orang tadi itu, bukan demi orang lain, tapi bohong untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itu yang terjadi, begitulah realitasnya itu. Au tsumma huwa, kemudian bohong ini selain untuk dirinya sendiri adalah li ziyadatil mali, untuk bertambahnya harta, wal jahi dan pangkat, wali umurin, dan karena alasan-alasan perkara-perkara laisa yang tidak ada, fawatuha, hilangnya umur ini ya. Jadi perkara-perkara atau tujuan-tujuan ini kalau hilang itu laisa mahdhuran, tidak mahdhuran, ditakuti atau diwaspadai. Kalaupun kamu nggak mencapai hal itu juga nggak apa-apa kok. Tapi kamu merasa harus bohong karena kalau tidak bohong tidak bisa mencapai hal itu misalnya. Itulah yang kita saksikan di antara orang-orang itu. Bohong itu ya memang dibolehkan kalau terpaksa, tapi kemudian orang cenderung untuk delewer. Nah, bahasa panturanya itu delewer itu. Seenaknya saja. Delewer itu. Nah, itu yang terjadi. Hatta innal mar'ata, sehingga saking dilewernya itu, hatta innal mar'ata, sampai sesungguhnya seorang perempuan, artinya istri. Ini lagi-lagi terkait dengan konteks poligami ya. Latahki, sesungguhnya bercerita ya, seorang perempuan, seorang istri ini, an zaujiha, tentang suaminya istri ini, bercerita tentang sesuatu, tafkharu, yang merasa bangga, al-mar'ah tadi bihi, dengan sesuatu tadi itu ya. Wa takdzibu, wa takdzibu, dan dan bohong al-mar'ah tadi, roghamati ad-darrati, untuk untuk mendesak atau memojokkan ya sesama istri yang lain yang menjadi menjadi lawannya dia ya. Jadi dia mengaku, suamiku kemarin membelikan aku ini, padahal enggak, itu sekedar untuk memojokkan saingannya. Itu bohong seperti itu enggak boleh itu. Wadzalika, dan
bohong seperti ini haramun haram ya. Wa qalat, dan berkata, Asma'u Siti Asma, ini adalah kakaknya Siti Aisyah ya, kakak tapi kakak yang tunggal bapak, artinya seayah, ibunya beda. Asma bintu Abi Bakar ya. Wa qalat, dan berkata Asma'u Siti Asma bintu Abi Bakrin ya. Dan ini kakaknya Siti Aisyah ya, tapi beda ibu. Dan ini menarik kisah mengenai Asma ini. Ini sahabat yang istimewa ini, Asma ini. Kita kan tahu ya, Abu Bakar itu adalah sahabat orang yang pertama, orang dewasa yang pertama kali iman kepada Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi berdakwah di Mekah. Itu yang pertama kali iman adalah Abu Bakar. Nah kemudian tentu saja putrinya ikut ya, salah satu putranya atau anaknya Abu Bakar namanya Asma bintu Abi Bakar ini. Nah Asma bintu Abi Bakar ini, jadi ini termasuk perempuan pertama yang masuk Islam. Dan punya kisah menarik Siti Asma ini. Waktu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah dari Mekah itu, Siti Asma ini masak, menyiapkan makanan untuk bekal perjalanan Kanjeng Nabi dan Abu Bakar selama jalan dari Mekah ke Madinah itu. Dikasih bekal makanan. Dan karena karena situasinya yang secara ekonomi tidak baik ya, artinya miskin. Waktu dia mau memberikan bekal makanan kepada Abu Bakar ini, kemudian dia nggak menemukan tempat untuk menaruh ini, menaruh makanan. Nggak ada tas ya, nggak ada goodie bag kalau istilah bag itu. Terus dia gimana ini bapak ya, maksudnya Abu Bakar ini ada makanan mau saya bawain untuk bekal, tapi nggak ada tas, nggak ada tempat untuk menaruh makanan ini. Kemudian oleh Abu Bakar dikatakan kepada anaknya ini, putrinya ini, ya udah kamu ini aja kerudung kamu, khimar ya, kerudung kamu sobek ya, kamu sobek, yang satu kamu pakai, yang satu kamu jadikan tempat untuk tas untuk menaruh makanan ini. Dan akhirnya dilakukan itu, kerudungnya Asma menyobek kerudungnya jadi dua, kemudian yang satu dipakai untuk membungkus makanan. Dalam bahasa Arab itu disebut sufroh ya, sufroh itu bekal makanan, sufroh ya. Makanya, begitu kan Nabi tahu mengenai ini terharu sekali ya, saking loyalnya Siti Asma ini memikirkan Kanjeng Nabi dan Abu Bakar dalam perjalanan sampai segitunya ya. Dan saking terharunya Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi memberikan julukan, memberikan gelar kepada Asma bintu Abu Bakar ini. Dia disebut sebagai Dzatun Nitaqain. Dzatun Nitaqain, yaitu perempuan yang mempunyai dua kerudung. Dzatun Nitaqain, kerudung atau kerudung yang satu dipakai, yang satu digunakan untuk membungkus, membuntal makanan bekal perjalanan Kanjeng Nabi dalam hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Maka jadi itu gelar yang diberikan langsung oleh Kanjeng Nabi. Jadi Asma itu disebut sebagai Dzatun Nitaqain. Dan Asma ini, kalau Siti Aisyah adiknya kan nikah dengan Kanjeng Nabi ya. Asma kakaknya Siti Aisyah ini nikah dengan sepupunya Kanjeng Nabi, yaitu Zubair ibn al-Awwam ya. Ini juga sahabat, termasuk sahabat yang senior karena pertama juga yang masuk Islam. Jadi ada beberapa sahabat yang masuk dalam kategori minal awail, atau orang-orang yang masuk pertama Islam itu. Salah satunya Zubair bin Awwam ini. Inilah yang belakangan nanti menikah dengan Asma binti Abu Bakar, dan kemudian melahirkan seorang tokoh yang terkenal, yaitu Abdullah ibn Zubair ya. Jadi Abdullah ibn Zubair itu ini ya, Abdullah ibn Zubair itu putranya
Zubair bin Awam suaminya Asma bintu Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Jadi Zubair bin Awam ini ya cucunya Abu Bakar. Dan Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar. Kemudian salah satu yang lain putranya Asma ini adalah selain Abdullah bin Zubair yang terkenal, dia tokoh politik ya, karena pernah memberontak terhadap kekuasaan dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah penggantinya Muawiyah, tradisi yang tidak pernah dikenal dalam masyarakat Arab, ada orang mewariskan kekuasaan politik kepada anaknya, itu baru terjadi dalam sejarah Islam ya di era Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah ini Abdullah bin Zubair itu marah dan kemudian memberontak. Dia menahbiskan dirinya sebagai khalifah tandingan yang berkuasa di Hijaz ya, di Makkah, di Madinah. Dan kemudian ya akhirnya ditumpas ya dan meninggal, dibunuh Abdullah bin Zubair ini. Nah Abdullah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar ini punya saudara namanya Urwah ibn Az-Zubair. Nah kalau jenengan sering baca hadis ya, Bukhari, Muslim, macam-macam, Urwah bin Zubair ini salah satu rawi hadis yang terkenal ya. Jadi banyak hadis-hadisnya kita baca di Bukhari, Muslim dan seterusnya. Ya Urwah ibn Zubair itu adalah keponakannya Siti Aisyah ya. Ini Asma ini tokoh penting ya. Jadi saya ingatkan kalau jenengan baca hadis itu jangan hanya baca matan atau isinya saja, tapi kalau punya waktu digali juga tentang rawi-rawinya, siapa dia. Menarik karena di balik itu ada sejarah ya. Kadang-kadang ada sejarah yang yang mengagumkan ya. Contohnya ini Asma bintu Bakar ini punya sejarah yang luar biasa. Nah ini waqalatan berkata Siti Asma bintu Abu Bakar ini, sami'tu, pernah mendengar aku, imro'atan seorang perempuan, sa'alat, tidak disebutkan namanya itu, dan dalam syarahiyah juga tidak disebutkan namanya, anonim ini, sa'alat yang bertanya imro'ah ini Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Qalat bertanya perempuan ini, innali dharratan, innali sesungguhnya bagiku hai kanjeng Nabi, dharratan ada perempuan yang menjadi sesama istri dari laki-laki yang sama, atau madu ya kira-kira gitu ya. Dharratan ini madu. Wa inni, dan sesungguhnya aku atakatsaru atakatsaru pura-pura mendapatkan sesuatu yang banyak aku min zauji dari suamiku ya, bima dengan sesuatu lam yaf'al yang tidak melakukan suamiku ini. Dan tujuan saya ini kanjeng Nabi melakukan ini ya, udharruha, ini jumlah haliyah ya, udharruha dalam keadaan ingin mendesak aku, memojokkan aku kepada dharrah tadi itu. Bidzalika dengan cara tadi itu, berpura-pura saya mendapatkan pemberian yang banyak dari suamiku supaya perempuan yang menjadi sainganku sesama istrinya suami sakit hati. Padahal sebetulnya saya nggak mendapatkan apa-apa ya. Ya biasalah persaingan antara sesama istri. Fa'al alayya, maka apakah bagiku syai'un ada bahaya atau dosa fihi di dalam tindakan seperti itu? Ini pertanyaan perempuan tadi itu ya. Dan didengar oleh Asma bintu Abi Bakar ya, yang merupakan suaminya Zubair bin Awam, yang merupakan sepupunya kanjeng Nabi. Artinya Asma ini ya, selain itu Asma ini kan iparnya kanjeng Nabi ya, karena ini kan kakaknya istrinya itu Siti Aisyah ya. Artinya ketika perempuan ini nanya kepada kanjeng Nabi ya, Asma ini karena orang dalam jadi dengar pertanyaan ini ya, dengar dia. Faqala maka menjawab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Wah ini hadis ini isi bertentangan dengan keterangan Ihya sebelumnya. Al-mutashabbi'u, orang yang pura-pura kenyang ya. Artinya menampakkan diri seolah-olah dia itu kenyang, bukan hanya
bukan hanya kenyang, tapi seolah-olah dia mempunyai sesuatu. Bima dengan sesuatu lam yu'ta, yang tidak diberikan orang tadi itu. Jadi kamu misalnya, kamu sebetulnya ya apa ya, tidak kaya-kaya amat, tapi sok wah apa ya tampil dengan keren, apa sekedar untuk membuat orang terkesan gitu ya. Itu juga termasuk dalam kategori ini, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Orang yang pura-pura nampak di depan orang lain itu kenyang atau punya sesuatu yang banyak atau apa, padahal dia tidak punya itu. Nah, ini orang seperti ini, termasuk tadi itu ada sesama istri saling bersaing, kemudian dia pura-pura mendapatkan hadiah banyak dari suaminya, padahal tidak ya. Padahal itu pinjaman dari orang lain misalnya. Orang yang pura-pura menampakkan diri padahal dia sebetulnya tidak mempunyai sesuatu itu adalah kalabisi thawbaizurin, seperti orang yang memakai 2 potong baju kebohongan. Zur di situ bohong dalam pengertian sumpah bohong dalam pengadilan, artinya bohong yang serius sekali ini. Zur ini tidak sekedar bohong biasa, bohong yang serius ya. Jadi orang yang pura-pura tampak di depan orang lain dengan sesuatu yang sebetulnya itu tidak ada pada dia sesuatu ini, sekedar untuk menjaga image ya, jaim dan seterusnya ya. Nah, itu orang seperti ini seperti memakai 2 potong baju kebohongan. Kenapa 2 potong? Karena baju itu biasanya kan 2 potong, atasan dan bawahan kan. Maka digunakan redaksinya itu thawbaizurin. Waqala, dan bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tata'ama bima la yut'amu au qala li wa laysa lahu au u'titu wa lam yu'ta fahuwa kalabisi thawbaizurin yaumal qiyamati. Ini hadis sebetulnya isinya sama dengan yang pertama ya. Dan ini sebetulnya hadis yang sama, hadis satu, cuma diriwayatkan oleh 2 rawi dengan redaksi yang berbeda. Makanya ini apa ya? Saya maknai dulu ya, nanti saya terangkan. Man barang siapa, tata'ama yang pura-pura mendapatkan makanan ya. Bima dengan sesuatu makanan, layut amu yang tidak diberikan makanan orang itu. Kamu pura-pura makan enak padahal sebetulnya kamu tidak punya uang cukup untuk makan enak, tapi memaksa-maksa diri. Atau berkata orang ini ya, li bagiku, saya punya sesuatu. Saya punya mobil mewah misalnya, Alphard, padahal nyewa. Tidak punya, Pak. Seolah punya padahal nyewa, rental itu ya. Walaisa, dan tidak ada sesuatu tadi itu lahu bagi orang ini. Awati itu, atau dia berkata awati itu, aku dapat sesuatu. Walam yu'ta, dan tidak diberikan orang itu. Sebenarnya kamu nggak dapat itu. Maka fahuwa, orang seperti ini kala bisi thawbaizurin, seperti orang yang memakai 2 potong pakaian kebohongan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ini hadis sebetulnya sama dengan hadis sebelumnya, cuma diriwayatkan oleh 2 rawi yang berbeda dengan redaksi yang berbeda. Karena dalam ilmu hadis ya, dalam ilmu mustalah hadis ya, itu diterangkan di sana bahwa rawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis dari kanjeng Nabi, itu tidak diharuskan meriwayatkan sesuai dengan kata-katanya kanjeng Nabi. Kamu boleh menceritakan hadis, meriwayatkan hadis dengan bil makna. Jadi yang penting maknanya atau isinya sampai, redaksinya kamu sendiri yang memilihkan atau kamu menggunakan redaksi sendiri. Cuma maknanya seperti yang dikatakan kanjeng Nabi itu boleh. Jadi riwayatul hadis bil makna itu boleh. Nah, karena itu kadang-kadang ada hadis yang mirip-mirip ya, isinya sama tapi redaksinya mirip-mirip. Itu tidak serta-merta, tidak mesti itu 2 hadis yang berbeda. Artinya kanjeng Nabi mengatakan hadis itu 2 kali, itu tidak mesti. Umumnya hadis-hadis yang
isinya, redaksinya berbeda tapi isinya mirip-mirip, itu sebetulnya kemungkinan besar adalah Kanjeng Nabi dulu mengatakan satu hal tapi didengar oleh orang lain banyak, dan masing-masing sahabat yang mendengar ini meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu mengatakan sesuatu banyak sekali. Makanya ini kadang-kadang orang yang membaca misalnya kitab Bukhari Muslim ya. Kitab Bukhari, Sahihul Bukhari ya. Di dalam kitab Sahihul Bukhari itu seringkali kita menemukan hadis yang diulang-ulang ya. Yang diulang-ulang itu. Sahihul Bukhari itu kan isinya kalau tidak salah sekitar 6.000 hadis di dalam Sahih Bukhari itu ya. Tapi itu ya 6.000 itu ya termasuk hadis yang diulang-ulang tadi itu, atau hadis yang sama tapi redaksinya diceritakan dengan beda-beda itu. Kalau hadis namanya hadis yang mukarrarat ya, yang diulang-ulang itu. Jadi hadis itu sebetulnya tidak sebaik, karena kan kalau kita baca hadis itu seolah-olah hadis itu ratusan ribu kalau jenengan baca Ahmad itu. Kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad itu berapa itu? Seolah-olah Kanjeng Nabi itu mengatakan sesuatu banyak sekali, padahal enggak. Ya hadis yang satu cuma diriwayatkan oleh para santri, yaitu para sahabat ini dengan redaksi yang beda-beda. Jadi seolah-olah banyak hadis itu, tapi sebetulnya sedikit. Karena kalau dikembalikan kepada apa ya, kepada asalnya sendiri, yaitu ucapan Kanjeng Nabi, sebetulnya ya satu saja, tapi satu ini diceritakan dengan redaksi berbeda-beda itu. Ya sahabat kan banyak. Kemudian sahabat setelah itu tabi'in kan banyak sekali, masing-masing tabi'in ketika mendengar hadis dari seorang sahabat ya, dia menceritakan itu dengan bil makna, dengan redaksi dia, sehingga misalnya hadis yang sama itu redaksi karena diceritakan oleh rawi yang lain itu redaksinya beda. Makanya dalam misalnya kitab Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Ibnu Majah, Nasai, itu kita jumpai hadis-hadis yang sebetulnya isinya sama tapi redaksinya beda-beda. Sebetulnya itu ucapan yang sama oleh Kanjeng Nabi, satu saja, tapi dikisahkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Kesannya seolah-olah hadis itu banyak, seolah-olah, padahal enggak, hadisnya satu, tetapi diriwayatkan dengan versi berbeda-beda. Jadi itu untuk menangkal salah paham sebagian orang yang menganggap Kanjeng Nabi masa hadis itu kan ratusan ribu. Kanjeng Nabi itu setiap berarti kayak ngomong terus gitu. Bukan begitu. Kapan nanti Kanjeng Nabi itu sholatnya, ibadahnya segala macam? Enggak, sebetulnya hadis itu ya sedikit, cuma diceritakan oleh rawi yang berbeda-beda, redaksinya beda-beda. Karena riwayah bil makna itu dibolehkan di dalam hadis itu. Meskipun ya tidak semua hadis itu riwayah bil makna, tapi mayoritas hadis itu riwayah bil makna. Tapi ada 1-2 hadis yang riwayah lafdzon ya. Misalnya hadis-hadis yang mutawatir, itu sebagian adalah hadis-hadis yang ya begitulah Kanjeng Nabi mengatakan. Misalnya hadis yang terkenal itu hadis tentang barang siapa berbohong kepada Kanjeng Nabi maka dia akan masuk neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir, hadis yang paling mutawatir di antara yang mutawatir. Jadi ini autarul mutawatirat, itu kata Ibnu Shalah ya dalam kitab Muqaddimahnya itu, Muqaddimah Ibnu Shalah. Hadis yang paling mutawatir ini, man kadzaba alayya, barang siapa berbohong kepadaku tentang aku secara sengaja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan dia membuking tempat duduk di neraka. Ini hadis ya
riwayah bil lafaz ya. Begitulah kanjeng Nabi dulu ketika mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu nar ya. Saya kira sekian dulu ngaji Ihya malam ini. Mbak Admin sudah ngantuk dan sudah jam 9 ya. Dan kita dapat ilmu banyak malam ini ya. Dan sekali lagi ini kami tutup ya sama teman-teman. Saya minta teman-teman doanya untuk Mas Wiryadi, salah satu santri Ihya yang istrinya terkena tumor otak dan harus dirawat. Jadi ini ya agak serius ya. Besok sore jam 5 istrinya Mas Wiryadi akan dioperasi di Bandung. Kita doakan semoga ya Allah disembuhkan istrinya Mas Wiryadi ya, wasilah dengan ngaji Ihya malam ini ya. Kita doakan ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, mari kita tutup dengan sholawat tibbul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.